bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, alhamdulillah ya kalau begitu. Oke. Sepertinya hari ini kalian sangat semangat ya. Ya, Semangat sekali. Kakak suka nih dengan semangatnya. Padahal kalau dilihat cuaca sangat panas loh. iya Kak. Banget nih. Tapi di sini dingin Kak. Iya, Suasananya iya. di sini dingin. Iya, adem ya. Iya, adem. Oke. Ngomong-ngomong kalian di sini masih ada jam kelas nggak? Sudah habis. Udah Kak? selesai nih Kak. Ya, Kak. Begitu ya. Oke. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan kepada kalian terima kasih kepada kalian karena sudah mau menyempatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Baiklah, di sini mungkin kalian udah ada yang kenal kakak atau belum ya sama kakak, tapi izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, kakak, nama kakak Ridwan Rauza, umur 20 tahun ini sih lebih tepatnya. Jadi kakak udah memperkenalkan diri, silakan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu biar lebih akrab aja. Dimulai dari sebelah kanan kakak, silakan.
kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas suatu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing kelompok, sehingga masalah-masalah tersebut dapat kita tuntaskan. Nah, nanti kita akan bahas salah satu topik yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Jadi diharapkan kalian dapat berguna bagi teman-teman kalian, karena teman-teman akan memperoleh informasi dan dapat melihara dari teknologi dan bagaimana sikap kita, dan masih banyak lagi ya. Jadi ketika dari teman-teman kalian menyampaikan masalah, kemudian teman yang lain memberikan pendapat atau menyelesaikan masalah yang kalian temannya ya. Jadi di sini teman-teman memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke, lanjut. Dan kegiatan kita hari ini itu lebih kurang dari 30 menit ya. Jadi mohon agar mohon kalian dapat memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Apakah kalian mengerti semuanya? Jadi kakak akan menunjukkan cara pelaksanaan konseling kelompok ya. Salah satunya itu dengan cara meringkas seperti ini. Tujuannya itu agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Terus kakak juga akan menjelaskan juga bahwa melakukan sesi konseling kelompok ini kita memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu untuk menjaga kerahasiaan antara kelompok ini dengan yang lainnya. Jadi dan yang terpenting dari anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia, atau dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok ini berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain yang tidak berkepentingan ya. Apakah kalian ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini tidak ada unsur paksaan ya. Jadi setiap anggota kelompok itu datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya nih kepada kalian, di sini apa ada yang terpaksa untuk mengikuti kegiatan hari ini? Nah, alhamdulillah ya kalau tidak, kita semua sudah mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Tentunya dalam kegiatan yang didasari dengan sukarela ini, tentunya dalam kegiatan ini insya Allah hasil akan baik. Selain itu setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain ya, tidak ada yang boleh ditutupi. Dalam arti setiap anggota dalam mengungkapkan permasalahannya harus jujur apa adanya. Kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada juga nih aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya, apabila ingin mengutarakan pendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, saling menjelek atau satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok dan sudah berbaik. Bagaimana teman-teman, sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini? Oke, baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja ya konseling kelompok pada siang ini. Seperti yang sudah saya utarakan dari awal, bahwa kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu per satu masalah yang dialami setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lainnya ya. Oke, silakan dari anggota kelompok, siapa dulu yang bisa mengutarakan permasalahannya? Oke, silakan. Jadi kak, saya tuh sulit mengatur keuangan. Oh, Nggak bisa. Kadang harus oke, selanjutnya.
selanjutnya? Kalau saya Kak, saya suka Maaf, boleh ceritain aja. kalau saya Kak, saya tidak bisa mengatur waktu belajar antara belajar dan waktu menungguin adik-adik. Maksudnya itu anak ini melakukan tes ya gitu. Ya, ngelakuin les Hebat sekali ya. Udah cari penghasilan sendiri ya. Ini bisa di-up nggak sih? Ya, contoh ya. perlu dicontoh ya. Iya, contoh ya. Allah, panutan. Oke. Baik, dari permasalahan-permasalahan yang telah kita utarakan oleh masing-masing anggota barusan, jadi kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa nih yang akan dibahas duluan. Ada yang udah siap buat menceritakan permasalahannya ke teman-teman? Oke, Zera, silakan. Ya boleh, ya mungkin yang udah siap. Iya, Kak. Ini pada setuju nih. Ya, sekali, Kak. Bener-bener boleh. Iya. Iya, bener. Secara detail yang lain sudah pada setuju nih permasalahan yang dibahas hari ini, yaitu permasalahan kamu. Boleh kamu ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu alami sekarang? Jadi saya tuh tidurnya sering pagi gitu Kak, dari misalnya jam 1, jam 2, bahkan jam 3 itu kayak baru tidur gitu. Nah, terus jam 7 itu saya udah bangun untuk kuliah Kak. Jadi saya tuh kurang mengatur waktu tidur saya, dan di situ saya kayak susah banget ngatur tidur saya karena saya tidurnya ya kayak gitu, nggak bisa tidur. Kalau kita udah niatan jam 10 tidur juga itu nggak bakal bisa gitu. Terus kayak gitu udah berkali-kali dicoba juga tetap kayak gitu. Oke, jadi lebih tepatnya itu kayak punya insomnia gitu ya? Iya Kak, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, ada yang ingin menanggapi atau memberi saran kepada Zera? Saya Kak, Oke, silakan saya Wahyu. mau bertanya ya kepada Zera, sudah sejak kapan sih Zera merasa seperti itu? Sudah lama sih, sekitar dari lulus SMP ya gitu. Cukup lama ya, lumayan. Lulus SMP. Ada lagi yang ingin Izin bertanya ya Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, kamu sebelumnya tuh udah pernah tidur nyenyak atau memang selalu susah tidur seperti itu? ya, maksudnya itu selama kejadian beberapa tahun yang lalu itu selama dari beberapa tahun sampai sekarang itu udah pernah ngalamin tidur nyenyak lagi atau Emang selalu terus-terusan begitu? berturut-turut gitu Berturut-turut insomnianya. Itu kadang-kadang kalau tidur nyenyak pernah 2 tahun yang lalu kayaknya, tapi itu cuman bertahan seminggu aja terus balik lagi. Jadi pernah selama seminggu itu habis pulang sekolah jam 5 gitu, aku selama seminggu itu tidur sampai pagi. Tapi pernah juga tidur terus kebangun tapi langsung tidur lagi, nggak yang lama gitu kebangunnya, tapi itu tidurnya sampai pagi jam 6. Apa itu termasuk tidur nyenyak? Pokoknya kalau saya tidur lebih dari 4 jam, 5 jam itu termasuk tidur nyenyak menurut saya. Kenapa seperti itu? Padahal kan ini tidur yang ideal kan 8 jam. Apa tidak merasa pusing atau gimana? Iya. Pernah sakit, maksudnya sakit yang diakibatkan ini enggak? Gara-gara jarang tidur itu terus Lemes, sakit gitu. Sakit atau kepalanya pusing. Iya sih, itu kepalanya pusing, terus kayak susah banget ngatur waktu untuk kayak belajar ini gitu. Terus kayak kalau di sekolah atau di kuliah tuh sering ketiduran gitu. Izin bertanya
kepada Zira, pada saat tidur apa pernah terdapat kegangguan pernapasan? Enggak sih, enggak pernah kayaknya. Pokoknya kalau malam, pokoknya sampai kebangun terus aku enggak tidur lagi, aku pasti kebangun sampai pagi. Oke, ada lagi? Kalau masalah tempat atau lingkungan tidurnya ada pengaruh tidak dengan masalah tidur yang kamu miliki? Kayaknya nggak ada pengaruh kalau soal tempat tinggal ya. Karena di kamarku atau di kamar mana aja sama aja, aku juga nggak bisa tidur. Kapan itu waktu aku mau ke Palembang, aku nggak tidurnya itu pokoknya pagi baru tidur sekitar jam 2 gitu. Udah gitu kayaknya cuma bentar banget gitu, kayak kepaksa banget gitu tidurnya. Dipaksain gitu ya Iya, tidurnya, dipaksa. bukan yang emang benar-benar ngantuk gitu, tapi Bukan. kepaksa. Kepaksa itu karena besoknya mau bepergian gitu ya? Iya Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Biasanya dari mau tidur sampai akhirnya tidur itu biasanya butuh waktu berapa lama? Waduh, lama banget ya, kadang bermenit-menit bahkan bisa berjam-jam gitu. Aku juga sering ngelakuin kayak hal yang gabut istilahnya ya, kayak sering keluar kamar lah, nonton TV lah atau yang lainnya gitu. Ya, buat ini ya, biar cepat tidur gitu. Yang lain? Saya izin bertanya ya. Iya. Menurut kamu nih, ini kan, ada nggak sih hal-hal yang buat masalah atau yang bikin tidurnya ini nih semakin parah gitu, kayak Ada masalahnya gitu apa? ada saat lagi kayak saya sendiri tuh banyak pikiran gitu. Pasti sulit tidur. Kayak penuh banget gitu otaknya. Oh, berarti bukan karena dia emang sulit tidur aja, tapi emang karena ada penyebabnya gitu. Iya. Oke. Biasanya tuh banyak pikirannya, contoh pikirannya kayak mana? Contoh masalahnya. Apa? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Tadi kan kamu ngomong karena banyak pikiran ya. Contoh banyak pikiran yang kamu pikirin tuh. Contoh pikirannya apa aja yang kamu pikirin? Apa gitu? Contoh masalahnya tuh. Iya. Masalahnya apa gitu loh? Kayak misalnya kayak mau presentasi besok gitu, saya langsung kayak kepikiran bisa apa enggak ya, terus kayak misalnya kepikiran tentang masa lalu, kayak kepikiran lagi kayak coba nggak usah kayak gini, coba ini coba itu gitu. Jadi hal-hal yang emang yang belum tentu penting gitu ya, kadang juga sepele gitu, tapi emang dijadiin pikiran gitu. Iya benar. Orangnya pemikir ya. Iya. Overthinking ya. Iya. Oke. Masalah tidur ini pernah kamu konsultasiin nggak sih ke dokter, atau ya kamu pernah datang buat minta perawatan gitu nggak sih tentang masalah kamu yang selalu insomnia ini beberapa tahun terakhir ini? Enggak pernah sih, kayak kecuali saya minum obat tuh, itu juga kalau saya sakit ya kan, kalau biasanya kalau kita sakit minum obat tuh pasti ngantuk kan. Ya itu tidur gitu karena obat itu. Tapi selebihnya kalau udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak obat dari resep dokter yang untuk bisa tidur cepat atau obat tidur itu saya belum pernah. Belum pernah. Belum. Tapi emang obat tidurnya itu ya ngasal aja gitu, bukan yang dia resep dokter gitu. Bukan. Kayak Ya pakai komik. Komik warung gitu ya. Iya. obat-obat sakit biasa gitu ya. Yang apa namanya itu Yang langsung lebih bikin berat, Iya, yang dia efek dosisnya itu yang lebih tinggi gede. gitu, Ada yang juga di apotek gitu kan. yang dosisnya yang efek sampingnya dia emang langsung bikin ngantuk gitu ya. Oke. Lalu hal apa yang kamu lakuin untuk mengatasi ini? Kalau itu saya juga masih bingung karena kan saya udah jajal tuh berkali-kali, tetap aja gitu. Oke, baiklah. Jadi
dengan pertanyaan-pertanyaan teman-temannya barusan nih, bisa dikatakan bahwa Zera ini mengalami kesulitan tidur nih sudah lama ya. Dan Zera juga masih bingung apa yang ia lakukan. Jadi untuk teman-teman, jika ada yang ingin memberikan saran atau membantu Zera untuk menyelesaikan masalahnya, bisa dipersilahkan. Siapa yang ingin memberikan saran? Oke. Saya izin ya Kak. Iya, silakan. Teman-teman semua saya izin. Buat Zira nih, kalau menurut saya coba deh kamu luangkan waktu sedikit aja dari semua aktivitas kamu itu buat relaksasi. Coba kamu usahakan buat terus berpikir positif gitu. Jadi jangan semuanya dibuat pikiran, dibuat beban. Terus kamu juga bisa mengonsumsi makanan-makanan sehat biar nggak gampang sakit. Terus kamu juga kamu bisa mengurangi waktu kamu buat nggak menggunain HP gitu, HP kah, laptop atau nonton TV gitu, itu bisa kamu kurangin. Iya, khususnya yang dia deket-deket waktu tidur gitu, kayak udah jam 9 jam 10 gitu. Kamu tekatin diri kamu buat nggak main HP itu selama 1 jam. HP, laptop, TV segala macam itu selama 1 jam. Ya bisa biar kamu tuh kan ntar kalau nggak melakukan aktivitas apapun nanti mungkin bisa tiba-tiba langsung tidur sendiri gitu. Itu sih kayaknya kalau saran dari aku. Kalau saran seperti itu udah pernah saya lakuin ya, cuman kayak itu tuh nggak berlangsung lama gitu, kayak Sementara aja. iya. Oh, dia udah pernah cuman efeknya dia cuma sementara di kamu. Oke. Saya izin memberi saran, boleh kan? Ya, silakan. Jadi itu ya Zera, coba saat mau tidur itu kayak buat suasana kamar tuh jadi tenang, damai gitu loh. Jadi kayak misalnya dikasih wangi-wangian apa-apa gitu yang kamu suka tuh, biar kamu tuh relax tuh. Sama yang dikatakan sama Dea tadi ya. Sama contohnya nih, kayak kamu tuh dengerin musik dengan alunan yang temponya tuh lambat gitu, apa lagu-lagu favorit kamu tuh, Yang tenang yang gitu. bikin kamu tenang gitu loh. Apa gitu kan. Dan matiin semua dering telepon kamu. Kalau bisa aktifin mode jangan ganggu gitu. Ya biar lebih tenang aja gitu. Biar nggak keganggu, nggak main-main HP. Oke, izin nambahin ya Kak. Jadi kamu juga bisa dengan mengatur tempat tidur kamu, karena itu juga salah satu yang mempengaruhi juga ya kualitas tidur. Misalnya kayak kasurnya keras itu juga mempengaruhi badan jadi sakit-sakit kayak gitu. Sama bantal yang terlalu kecil itu ya, kurang empuk itu bisa bikin leher sakit, itu juga mempengaruhi kualitas tidur. Jadi mungkin kamu bisa meningkatin lagi kualitas tempat tidur kamu agar kamu bisa lebih nyenyak tidurnya ya. Lebih nyaman gitu. Iya. Atau ini bisa juga semua lampu kamar kamu itu kamu matiin gitu, agar mata kamu tuh lebih cepat relap gitu. Mematikan lampu juga membantu pikiran untuk mengurangi kewaspadaan dan membuat lebih cepat tidur. Seperti itu Zera. Bisa juga ya seperti itu. Kan ada yang takut. Iya. Oke Bella, Zera, setelah kamu udah dengar kan nih pendapat dari teman-teman, apakah kamu sudah menemukan bagaimana solusi yang cocok buat kamu? Sepertinya saya akan mengikuti saran dari teman-teman terlebih dahulu. Jika memang tidak ada perubahan seperti yang lalu-lalu, saya akan mencoba untuk konsultasi ke dokter gitu. Ya, Iya, benar sekali. itu lebih bagus sih. Harus dibicarakan nggak sih sama dokter? Iya. Sebaiknya kamu coba dulu aja nih ya saran dari teman-temannya. Siapa tahu ada salah satu saran yang bisa kamu berubah gitu, bisa ngubah gitu loh. Bener. Biar hidupnya sehat gitu kan. Terus untuk Zara, bagaimana nih perasaan Zara setelah melakukan sesi layanan konseling kelompok ini? Apakah bisa membuat kamu terbantu untuk lebih maju lagi? Saya sangat terbantu sekali dan perasaan saya juga lega gitu ya Kak, karena saya dapat menerima banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman yang menurut saya dapat dicoba, dan saya berharap setelah melakukan konseling kelompok ini
saya dapat merubah diri saya lebih baik dan mengatur waktu istirahat saya juga lebih panjang gitu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sedikit demi sedikit Zera sudah tahu apa yang harus Zera lakukan ke depannya ya. Lalu bagaimana nih tanggapan Zera tentang konseling kelompok setelah mau mencoba untuk melakukan layanan ini? Awalnya sih saya merasa takut dan gugup ya Kak buat melakukan konseling ini. Saya merasa bingung jika melakukan konseling saya harus bersikap seperti apa. Saya harus bagaimana, pokoknya di diri saya itu penuh dengan ketakutan dan keraguan Kak. Tapi setelah saya mencoba langsung ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Iya. Benar. Baiklah Zera, kakak juga bisa ngerasain nih kebahagiaan apa yang kamu rasakan. Oke Zera, dan teman-teman yang lain, apakah masih ada ingin kalian sampaikan lagi sebelum kita tutup konseling pada hari ini? Cukup Kak. Cukup sih. Cukup ya, Hari udah ini nggak ada cukup. tanggapan kan atau pertanyaan kan? Cukup. Oke, baiklah teman-teman sekalian, berhubung dengan waktu konseling kita hari ini tidak banyak, hanya lebih kurang dari 30 menit. Kakak rasa konseling kita hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Dan mengingat permasalahan teman-temannya baru satu yang kita bahas, kakak rasa untuk permasalahan teman-teman yang lain kita akan melakukan ke konseling berikutnya. Untuk waktu menurut kalian yang cocok ini kapan nih? Minggu depan, saja Kak. Kak. Kamis gimana Kak? Minggu depan saja Kak. Basing aja sih Kak ngikut, kalau semuanya siap. Kamis boleh kayaknya, soalnya Kamis saja. tanggal merah juga nggak sih, jadi lebih enak. Oke, sepertinya pada setuju hari Kamis nih ya. Ya boleh. Oke, kita lanjutkan hari Kamis di jam 9 ya. Bagaimana? Kak, Boleh. Lagi aja biar nggak panas gitu. Iya, Ya boleh. Boleh sekali. Oke, baiklah teman-teman, kakak tekanin lagi ya. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan nih? Cukup. Sudah cukup. Baiklah, kalau sudah cukup kita akhiri dulu ya konseling pada hari ini. Untuk Zera tetap semangat buat berubah supaya kedepannya lebih baik lagi, jangan menyerah, dan bukan buat Zera aja nih, buat teman-teman juga nih, tetap semangat ya. Terus sebelum kita menutup konseling hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya, konseling kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya.